Ayo, fasik itu kok terus-terusan dari kafir. Sudah nggak pernah ngaji Quran lagi, tidak wirid, tidak sembahyang jamaah. Sembahyang kalau Jum'ah saja, jamaah tidak Jum'ah ya. Surat Isya maghrib hilang, subuh nggak pernah lagi, duhurnya nanti digabung sama asar, lupa. Karena dia asyik main bebinian di pinggir jalan. Ini orang-orang munafik pasti mengerjakan fasik, karena orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah. Jika kemunafikan dan kemungkaran itu, kefasikan itu merajalela, timbul adanya kezaliman. Kita sudah merasa ini. Ya, timbul zalim. Kita ambil di dalam skill kekeluargaan dulu. Dalam ambil skala keluarga dulu. Kalau dalam keluarga tidak ada pendidik, seorang ayahnya nggak mau tahu, acuh tak acuh terhadap anak-anak dan istrinya, pasti timbul kemunafikan di dalam itu. Pasti timbul kefasikan di dalam itu. Kalau sudah terjadi hancur murat-marit keluarga itu, timbul kezaliman. Main pukul, main tagih, main tangan, bahkan main bunuh-bunuhan. Ada anak yang memenjarakan orang tua, ada terjadi. Mau membakar ibunya, terjadi baru 3 hari yang lalu. Dapat dari informasi. Anak yang dilahirkan mau membakar ibunya hidup-hidup. Gara-gara minta uang buat beli rokok. Ini gila sudah. Karena apa? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangga itu. Sudah jelaskan sama Habib Syekh kemarin. Perlu adanya pembatasan terhadap anak itu. Kalau nakal ya dibilangin. Idza ra'a mungkaran, bukan kepada umum saja, kepada keluarga kita. Fayyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Nasihat. Kalau ente nggak tega mukul anak ente, ya nasihat aja gitu. Fa'ilam jasati, fabi doa sama anak-anak itu sudah nasihat sudah tapi kadang sampai ya doa semua. Enggak pernah dikerjakan karena dia acuh aja. Yang penting dirinya cari kerja dari pagi sampai malam buat apa? Nanti dari uang itu kan buat anak istri. Tapi bilanya anak itu minta uang, pelitnya. Bini minta uang, pelitnya. Kadang mau. Lain kalau dia ada nahi mungkar terus ada solusi. Orang itu kalau cegah ada amar ma'rufnya. Jangan ke sana, di sana tuh ada sesuatu yang Allah murka. Terus gimana baiknya kau ke situ? Jangan begitu karena itu ada murkanya Allah. Bagusnya begini. Pasti tidak bisa kalau itu mencegah tidak ada solusi, tidak boleh. Kalau kemungkaran pasti ada amar ma'ruf. Amar ma'ruf di dalamnya pasti terdapat kemungkaran, nahi mungkar. Nah, di dalam keluarga kita begitu. Karena tidak ada terjadi kekacauan itu. Boleh pukul, boleh. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan suruh mukul kakinya kalau sudah umur 10 tahun di dalam sholat. Betul kan? Kan ada filmnya, saya bikin film itu. Yang jadi si Mas Duki. Itu tokoh utama. Mana orangnya? Masih di sana juga kan? Gunung Upang. Nah itu penting ya, itu penting. Jadi kezaliman akan timbul. Kalau semuanya ini dibiarkan pasti kezaliman. Abahnya, bininya, anaknya akan timbul. Begitupun di kampung kita, lurahnya, camatnya, RT-nya, oleh pasti penekanan terjadi. Preman timbul di mana-mana. Preman minta duit, masuk kampungnya sendiri kan pakai duit. Karena apa? Sudah tidak ada adab dan akhlak lagi. Dinnya habis, hilang. Agama ini tidak dipondasi lagi dengan ma'ruf nahi mungkar. Nggak mau tahu apanya sendiri kan masuk aja minta duit. Preman kok. Nah gitu ya. Maksud Imam Haddad gitu. Nah di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Lanjut sedikit ya.
Waqad wasafallahu mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala di sini mensifati, ya, mensifati. Seorang mukmin itu ada di beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim dengan pondasi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar dijuluki sama Allah Subhanahu wa taala mukminin. Karena orang mukmin itu harus fardu kifayah. Ini hukumnya fardu kifayah, amar ma'ruf nahi munkar ini. Fardu kifayah di dalam menegakkannya. Ayat tadi wa takum minkum ummatun, ini masuk fardu kifayah. Ajakan di antara salah satu sebagian dari antum semua yang ada harus kerjakan. Bukan cuma kerjakan kan tidak bisa. Ada yang bodoh, ada yang pintar. Yang pintar-pintar, yang bungul-bungul tidak usah, tidak apa-apa. Kalau bungul mengadakan amar ma'ruf nahi munkar ya jadinya berantakan. Orang bahlul pimpin, ya apa? Tidak bisa. Tukang kayu mengerjakan menjadi apoteker, ya bisa tidak? Nah, itu. Orang apoteker kerja jadi bangunan, tidak bisa. Karena dia tidak memahami ilmu itu. Nah, pemimpin harus tahu ilmunya. Semuanya di dalam rumah tangga ini apa? Kamu bangun apa itu rumah tangga ini? Kehidupan apa? Baik daripada kampungnya. Kampung anak mau apa kan? Yang dipilih ya orang-orang pandai. Bukan pandai nani saja, tapi pandai semuanya. Manage keuangannya bisa, akhlaknya baik, sama keluarga, sama tetangga bagus, silaturahminya hebat, pergaulannya cor, luar biasa, Islamnya kuat, ya. Jadi pemimpin. Kalau enggak ya hancur juga. Katakan di sini ya, Allah mensifati mukmin itu orang yang amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Dan juga ada di tempat lain kata Imam Haddad, yaitu orang-orang yang menegakkan keimanannya, itu mukmin. Iman itu image, ya, bahasa Inggrisnya imagination, iman. Ya, orang kalau meditation mengatakan imagination. Iman yang di batin ini masuk ke otaknya dia, imajinasinya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan harta. Orang sekarang kadang-kala angka yang di apa tadi? Mindsetnya itu angka. Dari kecil, kelas berapa? Ya kan? Kelas 1, oh anak kelas 2, lebih banyak anak daripada kelas 1. Uang ini berapa? 10.000, ulun 20.000, banyak. Angka yang diambil itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menaruh angka di dalam derajatnya. Dalam Al-Quran Karim tidak ada. Ada enggak pikiran inti di angka berapa kayak? Bisa. Di umur berapa? Enggak bisa. Di angka berapa kau mati? Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi image apa? Mindset. Nah, mindset itu ajakan yang masuk kepada kepercayaan. Jadi kecuci otaknya dengan adanya intelektual, bahasa duniawi, jasmani toh. Pakai baju putih, sarung putih, aku itu orang soleh. Padahal dalamnya hancur. Yang dikandung isinya narkoba, yang sini video porno. Foto aja. Lupa telanjangin dia. Belum sunat juga. Nggak bisa kalau ente itu hanya jasadnya saja yang dilihat. Dalamnya harus diajarin, ya begitu maksudnya. Iman harus yang kuat. Tahu dunia ini tercipta, siapa yang ciptakan? Allah. Yang produksi Allah. Yang tanggung jawab siapa? Ya Allah. Ini tidak bisa tanggung jawab dunia. Tidak ada pertanyaan di yaumil kiamat. Allah tidak akan bertanya sama engkau bagaimana engkau mempertahankan bumi. Tidak bisa. Yang ciptakan Allah. Tugas kita apa? Merawat diri kita dan keluarga kita supaya beriman kepada Allah. Yang di lingkungan kita ada pohon yang kita sirami. Tidak bisa kalau sekarang ini ngurusi Palestina,
ngurusi Syria, tidak sanggup. Kita orang ini bukan Tuhan. Kan begitu. Ya harus begitu. Itu harus kita sampaikan keimanan ente. Ini semua urusannya Allah. Bahkan penyakit wabah menular kakak, ini urusannya Allah. Ente dendam sama siapapun kok ucapan di WA percuma. Tiwas ente pusing, ente kena santet asam lambung, ente kena corona. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Karena kita buat sendiri. Imajinasi kita yang ngawur. Merasa diri bahwa ini semua kalau tidak diginikan, tidak begini. Kalau tidak nurut sama dokter, sakit. Kalau Yahudi tidak mengeluarkan obat, tidak ada obatnya. Dan dia pikir Allah itu nggak ada atau gimana? Nah ini maksudnya gini. Karena yang dikatakan mukmin adalah orang yang beriman. Berarti kita belum mukmin kalau bisa mengatakan ada selain Allah yang bisa menolong kita, berarti kita belum mukmin. Ada selain Allah yang kita pegang, berarti kita belum mukmin. Kalau Allah di tangan ente, di hati ente, ta'alluqnya hanya kepada Allah dengan dalil Rasulullah SAW, berarti sudah mukmin. Begitu maksudnya. Ada sebagian dimindsetkan ya bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu kepada orang-orang yang iqamus shalah. Orang yang menegakkan salat dan zakat. Nah, itu iman. Jadi orang iman itu sholat, orang iman itu zakat, orang iman itu orang yang iman, orang yang mukmin itu orang yang beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat. Ketika itu Nabi berkata, wahai sahabatku, kelak ada satu zaman, kata Rasulullah dalam haditsnya, yang mana zaman itu para wanita sudah melampaui batas. Buka-buka Anda. Pada tahun namanya aurat, pada tahun malu lagi. Melampaui batas, bini jadi laki, laki jadi bini. Melampaui batas, bahwa binian melampaui batas satu zaman itu. Dan para pemudanya sudah melakukan kemungkaran dan kefasikan, kata Rasulullah. Maksiat di mana-mana, gigolo, prostitusi sudah dia berani menyebarkan, dia berani mendanai, riba dan macam-macam. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, akankah hal itu terjadi ya Rasulullah satu zaman? Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadih, yang mana jiwaku ada di tangannya, yaitu sumpahnya Rasulullah, demi Allah maksudnya, wa asyaddu minhu sayakun. Maka kata Rasulullah, yang lebih parah pun terjadi. Maka sahabat terkejut. Masyadu minhu ya Rasulullah, apakah keadaan itu akan lebih parah, itu akan terjadi juga ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah yang lebih parah daripada tadi itu? Maka Rasulullah SAW menjawab juga, idza lam ta'muru bil ma'ruf walau tanhauna 'anil munkar. Yang mana orang-orang di zaman itu sudah tidak ada lagi amar ma'ruf, acuh tak acuh, biar ulamanya, yang penting amplop ganal. Pada tahu lagi, orang itu nakal, dikasih pisang goreng, wah ini beb ada pisang goreng dari Thailand, oh itu ini orang yang baik betul, padahal nakal. Pezina dikasih cincin ulamanya, wah orang ini solihah luar biasa, gara-gara cincin tadi. Sudah tidak ada lagi amar ma'ruf walam tanhauna 'anil munkar, tidak ada pencegahan lagi.
acuh sudah. Yang penting dia untuk dirinya sendiri. Itu saya akan terjadi kata Rasulullah SAW. Maka sahabat pun bertanya lagi, akankah terjadi zaman itu ya Rasulullah dengan umatmu yang mulia ini ya Rasulullah? Tidak ada lagi perintah kebaikan, tidak ada amar nahi munkar lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kaget lagi sahabat. Dengan sumpahnya Rasulullah, yang lebih parah dari itu akan terjadi lagi. Apalagi ya Rasulullah, kata sahabat, idza ra'aitum ma'ruf munkar wal munkara ma'rufa, kata Rasulullah. Nanti engkau akan lihat orang-orang yang ma'ruf adalah kemungkaran. Kemungkaran adalah kema'rufan. Dibalik sudah. Yang kemungkaran, yang kejelekan, kemaksiatan, luar biasa. Ini orang gaul internasional. Tapi orang yang baik, kolot, bungul, orang yang ketinggalan zamannya, tinggal di zaman Yaman sana, kada usah di Banjar lagi. Tinggal di Maroko sana aja deh. Belum lihat orang kayak gini, sok alim. Nah, kata Rasulullah SAW, itu akan datang zaman itu. Menutup aurat dianggap kampungan, desa. Ya. Bajunya kalau rapat itu, ini orang mana nih? Paling orang daerah pinggir laut sana. Deduhuk. Kalau orang Banjar kayak gini, kalau Banjar ketiaknya kelihatan, hilang dikit dah kada apa-apa. Yang penting ketiak, entuhut dah, pokoknya kelihatan dah. Kalau enggak orang mana itu kada paham belum. Dan disa orang mana itu bahasa orang-orang sini ya. Itu akan terjadi zaman itu. Orang yang berpakaian Rasulullah, berpakaian ibadah, kalau ketinggalan zaman, tidak modern sama sekali. Baik dalam pergaulannya akan terjadi. Ini sudah masuk zaman itu. Yang dikatakan Rasulullah sudah masuk. Kalau di Banjar ini, insya Allah mungkin masih sedikit. Tapi kalau di Jawa luar biasa. Ente ke mall pakai sarung ini, dianggap teroris. Kalau di sini nggak ada, malah dimintai banyu loh. Maaf. Lewat kelampaui batas, masuk ke dalir mana itu? Ini di mall minta banyu, orang Banjar luar biasa. Lagi belanja di kasir, nambah belum akad, banyu. Kadang-kadang di dalir. Alhamdulillah, orang Banjar mesti megang iman. Tapi jangan lalai, ya jangan lalai. Mungkin di kampung-kampung kita ada yang lupa. Baik dalam pergaulan, sampai-sampai ada yang mengatakan Islam boleh aja, tapi jangan lupa gaul, modern dikit dong, ya. Pakai celana jeans yang sobek-sobek, dengkulnya itu kada kelihatan. Kayak apa caranya dibuka atau aurat laki-laki itu. Nah ini pergaulan ya. Ada yang mengatakan kalau ingin terkenal ya bikin aja kontroversi. Ini akan terjadi. Apa cara kontroversi? Ya ceramah di gereja kah apakah? Masih terkenal, itu Kiai Fulan, langsung panggilan banyak. Karena sudah kontroversi dia. Ini kan sudah namanya mindset duniawi sudah. Yang penting amplop itu besar, nama terkenal, rumah ganal, bini lebih dari satu, mintuna ujar bahasanya. Kawa mintuna apa? Kan gak ada kawa,
Otaknya itu angka, bini 1 kalah sama bini 2, ulun 3, ulun 4, ada yang 12. Ribut sama angka di mindsetnya ya. Ini saya akan datang ini. Jadi kemungkaran itu seakan-akan sudah hal yang hebat. Yang salah itu hal yang bagus, begitu. Ini tidak boleh ya. Bahkan sekarang kalau semboyan dengan dalil Al-Quran, siapa itu? Heran orang. Coba semboyannya dengan bahasa Inggris. Ampun insano apa itu bahasa Inggris, anak tak bisa loh. Wah, bahasa Inggrisnya hebat pula. Ini ulama internasional. Padahal kata tahu maknanya dia. Coba dengan dalil Al-Quran. Wah, sering ulun dengar itu ulama kampung. Dengan hadis Rasulullah, wah ulama kampung ulun hibak kayak itu. Coba bahasa Inggris, wah internasional. Padahal itu dari orang Yahudi. Ini mindsetnya ini, otaknya ini sudah masuk kepada intelektual. Hal yang modern saja. Nah ini akan terjadi sama, sudah kan? Sudah. Coba itu kacamata merek Polis atau merek apa? Wah ini wah hebat. Coba kacamata merek Brebek, ada Payu. Karena mindsetnya otaknya Yahudi yang lebih hebat. Padahal garapan Indonesia banyak bagus. Apalagi Muslimin. Tokonya Muslimin kalah sama Alfamart. Karena apa? Mindset itu. Otak kita sudah tercuci kepada hal-hal yang intelek, yang hebat. Nah itu saya akan datang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini semua terhadap kelalaian terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ya hati-hati kepada diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, keluarga kita, bahkan kampung kita. Jangan sampai jauh daripada ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dan istri kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, orang yang diridhai Allah dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang salaf yang khalaf. Mudah-mudahan anak cucunya meniru kepada kita. Mudah-mudahan generasi kita yang akan datang menjadi generasi yang akhlak yang luar biasa, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan negara ini jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lindungan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa lam a'rif kitabihi ila qawlihi at-tahdhir min i'tiradi 'ala sunnah. At-tahdhir min i'tirad 'ala sunnah. Ancaman atau larangan menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhka ana ahadan arada an yusalli nafilatan ba'da salatil fajr fa ankara alaihi Sa'id bin Musayyib atau Ibrahim bin Adham falam yantahi faqala yu'adzibuka Allahu ala hadhihi shalah faqala yu'adzibuni Allahu ala shalah qala la walakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Dikisahkan ada salah seorang ingin sholat sunnah setelah sholat fajar, ya, setelah sholat subuh orang ini mau melakukan sholat sunnah lagi, padahal tak ada, ya walaupun dia ini bagus, sholat kan bagus kan, bagus, tapi ini tidak ada, ngawur dia bikin baru, ya maka Sa'id bin Musayyib atau Ibrahim bin Adham melarang, sudah dilarang, tidak boleh ini sholat. Setelah sholat fardu tidak ada, setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Maka orang ini tetap melakukannya, tidak peduli. Ini kan sholat, tetap melakukannya. Maka dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, ya, Sa'id bin Musayyib, Allah akan menyiksamu karena sholat kau. Maka bingung orang ini. Allah menyiksaku karena sholat.
Masa Allah nyiksa aku karena sholat? Bukan. Bukan karena sholat, tapi karena kau melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah tidak membolehkan, tapi kau membolehkan. Ya. Dia menentang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan disiksa oleh Allah. Dosa dia, ya, dosa besar. Ya. Sama seperti tadi, orang makan dengan tangan kanan, ya kan? Sunnahnya dianjurkan dengan tangan kanan. Dia makan tangan kiri. Halal lah, ya halal. Tapi ya tadi, dianggap ya, bahaya. Karena apa? Karena tangan kirinya dia makan itu. Walaupun makan itu halal. Yuka anna rajulan ankara ba'dul fuqara ala ra'ikihil asabi' ba'dal agal. Kama huwa sunnah. Fanama ar-rajul wa lam yastayqid illa wa asabi'ahu mafsulah. Dikisahkan ada salah seorang, ya, dia ini mengingkari atau apa ya, mengejek kebiasaan orang-orang fakir kalau habis makan tangannya dijilatin, ya kan? Biasanya kan kalau kita makan, selesai makan tangan dijilatin, ya. Itu sunnah itu. Tapi ada salah seorang ini dia mengingkarinya. Jijik itu kuno katanya gitu. Itu kuno, itu gak modern. Sekarang kan ada sendok, mau ikat tangan dijilat-jilatin lagi. Itu primitif atau apa, dihina. Ya. Padahal perbuatan itu sunnah. Maka ketika orang itu tidur, ketika bangun dari tidur, tangannya sudah hilang semua. Ya. Walam yastayqid illa wa asabi'ahu mafsulah. Tidaklah dia bangun dari tidur kecuali tangannya sudah terpotong semua. Ya, karena apa? Dia mengingkari sunnah Nabi. Dia menghina sunnah Nabi. Dia apa ya? Gak peduli dengan sunnah Nabi. Ya, bahaya. Sunnah Nabi itu harus dilakukan, jangan diingkari. Anda sendok kok pakai tangan. Nah, banyak orang gitu. Ruwiya anna Ibn al-Hajj hamma biqasl adfarihi yawm al-arba'a. Fadzakara al-hadits al-warid fi an-nahyi anhu. Ay li'annahu yurisul baras kama warad. Fatarakahu thumma ra'a anna dhalika sunnah hadira falam yashih indahu hadithuha. Faqassaha falahikahu al-basar falahikahu al-baras fara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami faqala alam tasma' minni an dhalik qala ya Rasulullah lam yasih indal hadith anka faqala kana yakfika an tasma' thumma masaha biyadihi ala badanihi fazala al-baras jami'an. Dikisahkan ada seorang Ibnul Hajj, ya, ada seorang bernama Ibnul Hajj. Dia ini ingin potong kuku di hari Rabu. Ya, dia ingin potong kuku di hari Rabu. Ya, maka orang ini ingat hadis Nabi bahwa orang yang potong kuku di hari Rabu itu akan menyebabkan baros. Baros itu apa namanya? Belang. Ya, orang yang potong kuku di hari Rabu itu akan menyebabkan belang-belang tubuhnya. Orang ini ingat hadis itu, tapi dia beranggapan apa? Mikir dia. Hadis itu kan bukan sahih. Hadis yang menjelaskan bahwa orang potong kuku di hari Rabu akan mengakibatkan baros. Itu bukan sahih. Maka orang ini tetap melakukan potong kuku di hari Rabu. Potong kuku dia. Ya. Maka akhirnya setelah dia potong kuku di hari Rabu, akhirnya orang ini betul-betul kena baros. Gara-gara dia potong kuku di hari Rabu. Ya, setelah dia potong kuku di hari Rabu, berapa hari setelah itu orang ini kena penyakit apa namanya? Belang. Maka orang ini ketika tidur bermimpi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Alam tasma' nahyi an dzalik? Apakah kau enggak dengar laranganku tentang itu wahai hamba? Tegur Rasulullah. Wahai Ibnul Hajj, itu enggak dengarkah anak bilang bahwa itu dilarang? Maka apa jawabannya? Ya Rasulullah, itu kan bukan hadis sahih.
Dijawab gitu. Iya, ana tahu Rasulullah, tapi itu kan bukan hadisnya, bukan sahih. Apa jawab Nabi? Kana yakfika an tasma. Sudah cukup ente dengarkan hadis itu, ente tinggalkan. Kok repot bahas sahih enggak sahihnya? Paham enggak? Ini akhir zaman tuh gitu. Dikasih hadis gini, itu kan bukan sahih, itu kan dhaif, enggak usah dilakukan. Ya kan? Sama wali rabu potong kuku, itu kan bukan hadis sahih. Enggak potong kuku aja. Akhirnya apa kata Nabi? Yakfika an tasma. Ini cukup lah, ini cukup dengar hadis itu, ditinggalin. Kan dilarang kan? Apa susahnya ninggalin? Itu tidak usah ribut masalah hadis itu sahih atau tidak sahih, tidak usah ngurusin. Cukup nanti tinggalin, kan? Akhirnya sama Nabi apa? Diusap badannya, akhirnya hilang itu penyakit. Ya. Nabi masih ada rahmah, masih ada kasihan. Ya. Jadi sudah, kalau kita dengar hadis amal-amal fadilah seperti ini, itu kita amalin apa? Untuk ziyadatul khair. Dengan niat apa? Untuk menambah amal kebaikan. Ya, apalagi sudah akhir zaman ini, amal kita ini mau sebanyak apa sih? Apakah amal kita seperti Imam Haddad? Ya, orang oleh ada hulu. Nah, kita ini kecil amal kita. Terus ada hadis anjuran seperti ini ditinggalkan ya. Merasa bahwa itu anak ada amal lainnya, ini amal hadis-hadis dhaif. Itu merasa cukup dengan amal ente. Udah itu kita berbuat, tak usah bahas masalah hadis-hadis itu. Dengan niat apa? Niatin itu ziyadatul khair, untuk menambah amal baik. Ya, selama itu perbuatan baik kita lakuin. Perbuatan jelek ini tinggalin, selesai. Ya. Dilarang potong kuku hari Rabu, ya itu potong kuku hari Kamis, hari Jumat. Ya. Jadi potong kuku itu yang boleh hari Senin, Kamis, Jumat, dah itu 3 hari. Setelah itu jangan. Ada yang mengatakan di hari Rabu tadi itu akan membuat baros, belang. Ada yang mengatakan di hari Sabtu itu nggak salah akan yurisul fakir, akan membuat kemiskinan. Ada yang mengatakan di hari Minggu itu akan membuat penyakit, macam-macam. Itu jangan coba-coba. Kalau mau coba ya silahkan. Ya. Itu kan hadis dhaif baik. Potong aja, silahkan. Ya, kan ada hari-hari lainnya, kenapa tidak mau gitu loh? Kan ada hari Senin, Kamis, Jumat ada, jadi tidak usah coba-coba. Ya, jangan pakai akal. Karena bilang tadi, ad-dinu apa? Bil hub laisa bil akal. Islam itu dengan inti apa namanya? Al-ittiba bil hub laisa bil akal. Jadi kalau cinta sama Nabi, itu mau mengamalkan sunnah Nabi, pakai cinta, bukan pakai akal. Ya. Anak cinta sama Nabi, anak mutabaah sama Nabi. Pakai apa? Pakai cinta, jangan pakai akal. Kalau pakai akal kan sama aja kan? Hari Senin kah, hari Selasa kah, potong kuku nggak apa-apa, ya kan? Kalau pakai akal nih, setiap hari boleh potong kuku. Potong kuku kan kebersihan pribadi. Emang akalnya seperti itu. Tapi tidak apa? Seperti tadi kan? Mutabaahnya ya dengan cinta tadi itu. Rasulullah bilang melarang, jadi jauhi. Jangan dilakukan ya. Jangan pakai akal. Sami'a ba'dul ahli hadis ma yurwa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sal himar. وكان يتحرى رفع رأسه قبل الإمام وكان يستبعد ذلك وأنه لا يكون ثم إنه تحول رأسه ذلك الرجل رأس الحمار وكان يحدث طالبين من وراء الحجاب ولم يعلم أحدا لما وقع له ولما كان ذات يوم طلب منه بعض من يطلب منه الحديث أن يريه وجهه وألح عليه في ذلك حتى رآه إياه وأخبره بما كان منه من سوء الأدب مع الشارع الذي أورث ذلك ابتلاء. Ada kisah, ada salah seorang alim, ya, ketika mendengar hadis, ya, mana artinya hadis itu amma yahsan alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sal himar.
apakah kalian tidak takut? Barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan mengganti kepalanya menjadi kepala keledai. Maka seorang alim tadi ini ketika dengar ini, dia ingkar, masa sih orang kepala jadi kepala keledai? Kan tidak mungkin. Kita punya kepala manusia. Gara-gara kita mengangkat kepala sebelum imam berdiri, maksud jadi keledai. Ya, jadi dilarang orang imam belum berdiri dari rukuk misalnya. Rukuk. Imam belum berdiri dari rukuk, orang makmumnya sudah berdiri dulu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Begitu juga sujud. Imam belum sujud, dia sudah sujud dulu, mendahului imam. Nah, maka kata Allah apa? Orang seperti ini maka kelak akan diganti kepalanya akan diganti kepala keledai. Seorang alim tadi ini tidak percaya, dia nggak yakin. Masa nggak mungkin? Kita sudah punya kepala manusia kok jadi keledai? Nggak mungkin. Akhirnya orang alim tadi melakukan ya, dicoba ngetes dia. Ini ngetes Allah ya. Allah dicoba-coba, dites sama dia. Ketika sholat dia mendahului imam. Besoknya kepalanya jadi kepala keledai. Jadi betul jadi kepala keledai. Maka malu seorang alim, malu dia. Akhirnya ketika dia mengajar murid, orang alim punya murid banyak. Ketika dia mau mengajar murid-muridnya, dia ini mengajar di belakang hijab, dikasih tirai. Gurunya belakang ngajar di belakang tirai, ya. Jadi kayak perempuan jadi belakang tirai ngajar ya. Maka murid ini heran, kenapa guru saya ini? Ya saya nggak gini, sekarang kok gitu. Sekarang kok pakai tirai? Ada apa? Apakah ada hal mungkin mungkin mukanya bercahaya atau mungkin aneh-aneh kan? Mungkin kholwat ini mukanya kalau lihat orang jadi muka keledai semua, bingung macam-macam ya. Mungkin guru kita sudah mencoba magum uluhiyah. Akhir zaman kan gitu. Lihat hal aneh-aneh, seakan-akan wow. Padahal nggak tahu kepalanya jadi kepala keledai. Maka ada salah seorang memberanikan untuk tanya, wahai Syekh, kita ini pingin minta ilmu hadis dari antum, pingin minta sanad ilmu hadis dari antum, masa tidak boleh lihat muka antum? Gimana antar sanadnya? Kita harus lihat muka antum ya Syekh. Maka ditolak sama saya, tidak boleh. Tolong dipaksa. Akhirnya dibuka. Satu orang aja nih. Dibukanya, terkejut nih muridnya. Kepalanya jadi kepala keledai. Maka bilang, berkisah saya ini, iya. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara saya su'ul adab sama yang punya syariat, yaitu Rasulullah SAW. Gara-gara saya su'ul adab, saya kurang ajar sama Rasulullah SAW. Rasulullah sudah melarang, tapi aku melakukannya. Akhirnya kepalaku jadi kepala keledai. Ya, katulah. Ya, kalau mau coba, ya silahkan. Tapi jangan di sini, sana ya. Ya. Ya, waliyadzubillah ya. Hati-hati ya. Jadi hati-hati jangan sekali-sekali kita menentang sunnatullah ya. Jangan sekali-sekali kita menentang sunnah Nabi SAW ya. Menentang apa-apa yang telah dilakukan Nabi. Jangan pakai akal tapi pakai cinta ya. Jangan pakai akal tapi pakai cinta. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit ada tambahan, dulu di Jogja kan terjadi gempa. Waktu gempa Jogja itu saya tuh bisa SD di gempa. Itu dulu ada saya punya abah sama mama saya itu beri bantuan ke Jogja, ada seorang Syarifah ya, kita kenal. Oh Syarifah itu di Jogja pas kata gempa itu. Berangkat satu mobil bawa sembako apa ke sana. Sampai di sana tinggal rumah ibu aja itu yang masih utuh. Kaget apa nama saya, subhanallah, ibu apa sehat. Saya sendiri heran kenapa saya sendiri yang selamat. Cerita waktu subuh saya terdengar suara teriakan orang menangis, orang manggil-manggil, ya Allah, ada apa? Tidak biasanya begini. Saya buka ternyata rumah di samping kanan depan kiri saya ini sudah nggak ada lagi, runtuh dari tanah. Ada yang orang yang berdarah meninggal, ada yang orang mondar-mandir. Ada apa terjadi ini? Ada gempa bu, ibu nggak paham.
Jadi saya sendiri yang selamat. Terus baru ajak Bu Bambang tadi pulang dari rumah. Ini kejadian nyata di Jogja nih. Bu Bambang itu siapa kata abah saya? Bu Bambang ini ada seorang yang mungkin dia dengan mazhab lain, dia ingin kepada ahli sunnah wal jamaah, saya ajarin jangan lupa kepada kunut subuh. Kunut subuh itu melindungi daripada itu dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi. Diajarin cara kunut begini. Oh iya, subhanallah, kejadian gempa tuh sholat subuh jam 6 subuh. Setelah orang ini sholat, kan kejadian jam 6, jam 5 sholat subuh. Satu rumah mati semua kecuali dia, ibu-ibu yang itu, gara-gara kunut, daripada kunut subuh itu. Jadi daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi daripada amal-amal kita, berkat amal-amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام ببركة النور شفيعنا ببركة النور شفيعنا لدم وفضل علينا جود وفضل علينا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام طابت بذكر مشايخنا طابت بذكر مشايخنا وكفينا اللوم علينا وكفينا اللوم علينا وتمم الله مقاصدنا تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام صلوا 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 على من به سودنا الله الله صلوا على من به سودنا على مسيح كذا عجاب على مسيح كذا عجاب قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا
المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في لا شان إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم كم الإحسان لك علينا من إحسان علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا يا رحيم يا رحمن رحيم يا يا رحمن غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير صلى الراحمين الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Pengumuman ya. Ini Lebaran hari Lebaran, oh jadi masih bisa. Sabtu depan tetap masuk ya, tetap masuk. Taqabbalallahu minkum. صلى الله على محمد. Oh my God.